Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi heboh banget ya pemberitaan nih yang penting ya. Kalau masalah Julia Jeffrey Nicole segala macam sih itu side news ya, berita sampingan sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian hari-hari ke belakang ini adalah yang mau saya bahas adalah penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat ya, oleh Donald Trump, presidennya Amerika tuh. Dan dia dengan bangganya bisa berhasil menangkap Nicolas Maduro, bukan orang Madura ya. Oke, ini kenapa saya anggap penting? Karena menurut informasi yang saya dapatkan dan beberapa data yang saya baca, karena terjadi kemiskinan ekstrim katanya di sana. Jadi sebelum Nicolas Maduro ini ada presiden yang berkuasa yaitu namanya Hugo Chavez kalau nggak salah ya. Dia itu adalah orang yang memang senang bagi-bagi gitu ya, bansos-bansos lah kalau di Indonesia gitu ya. Nah kemudian beliau itu meninggal dan digantikan oleh penggantinya Nicolas Maduro. Koreksi saya kalau salah, karena ini menurut pandangan saya sementara ini, belum saya baca semuanya, belum, baru sedikit saja. Kenapa saya anggap penting? Hubungannya adalah di sana terjadi kemiskinan ekstrim dan sekarang di Indonesia itu hampir menyamai kejadian yang mengarah ke arah sana. Indikatornya dari mana? Sekarang itu orang yang berpikir kreatif itu terbatas. Sehingga kalau di Venezuela sana ada orang kaya itu katanya pada saat itu orang kayanya itu 10%, di kalangan menengahnya itu 8% dan sisanya itu masyarakat miskin. Dan karena ada satu dan lain hal, akhirnya si Maduro ini dia ngeprint uang dan terjadilah inflasi atau penurunan nilai uang gitu ya. Kalau di kita eh, ayam goreng 15.000, di sana terjadi inflasi sehingga kenaikan harga barangnya sampai 30.000% katanya begitu. Tapi saya juga nggak yakin ya karena saya belum pernah tinggal di sana. Selain itu, masyarakatnya juga banyak yang pindah ke luar negeri. Nah, kembali lagi ke Indonesia, kenapa saya bilang mirip? Hari ini sedikit sekali orang yang kreativitasnya jalan atau kemauan untuk bekerja dan berpikirnya itu cukup jarang. Terbukti dengan menjamurnya aktivitas-aktivitas yang memang bisa menghasilkan uang dengan cara mudah atau tidak berpikir. Salah satunya adalah menjadi tukang parkir instan dan ilegal gitu ya. Dia bisa parkir di mana saja walaupun dengan modal hanya peluit saja, mungkin 15.000 atau 5.000 perak beli beli peluit. Terus dia berjaga di parkiran salah satu toko atau tempat jualan apa, sehingga dia bisa menghasilkan uang dengan mudah tanpa berpikir. Modal rompi tadi dengan peluit ya kurang lebih 15 ribuan lah modalnya gitu. Nah ini saya pikir bahaya. Kita bahas mungkin segmented nanti ya masalah tukang parkir. Kenapa saya bilang bahaya? Karena ya itu tadi membunuh kreativitas. Bukannya tidak boleh ya masalah haram dan halal. Saya juga masih takut untuk memperdebatkan itu karena memang belum mendalami secara hukum ya. Baik itu hukum agama, hukum sosial ataupun hukum hukum yang lain. Tetapi ini bisa membunuh kreativitas yang harusnya dimiliki oleh generasi muda saat ini maupun ke depan. Kemudian yang selanjutnya pengamen-pengamen yang memang hanya pegang gitar kemudian minta uang itu saja dan nyanyinya nggak jelas apa segala macam dengan segala keterbatasan, walaupun fisiknya atau IQ-nya normal tapi dia sambil bau-bau alkohol apa segala macam mulutnya, dia ngamen-ngamen nggak jelas gitu. Itu yang saya khawatirkan, Indonesia nanti akan mengarah ke arah uh, apa namanya ya, produktivitas, penurunan produktivitas massal begitu. Jadi teman-teman saya titip, kita bukannya memusuhi tukang parkir, tapi sedikit demi sedikit kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa masih banyak pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang tersebut yang uh, menjual kreativitasnya, menjual tenaganya, bukan hanya berdiri pada saat orang mau pergi kemudian tiup peluit kalau nggak dikasih marah gitu. Bukan hanya seperti itu, kemudian yang ngamen-ngamen juga bukan hanya
genjreng-genjreng gak jelas dan hal-hal lain yang memang mengesalkan gitu ya. Bukan kita pelit, tapi kita harus mengedukasi memang. Kemudian ada lagi, kita harus mulai tega, bukannya pelit ataupun perhitungan harta dunia atau apa, tapi kita harus mencoba mengikis jiwa-jiwa atau karakter-karakter mengemis. Walaupun hari-hari ini dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang itu luar biasa bagus sekali, tapi tidak jarang kita masih menemukan pengemis di jalan-jalan raya ataupun yang ngamen maksa gitu. Itu kurang bagus. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Pesannya di terakhir adalah, di video ini ya, kita harus terus mencoba potensi yang kita miliki. Jangan sampai kita meniru seseorang atau sesuatu yang memang stuck di zona nyaman atau tidak mengembangkan pemikiran kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.